Bismillahirrahmanirrahim. Bab 18. Iman, mata basir, dan nur qalbun. Sesungguhnya mata basir akan terpancar apabila hati bersih dan suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan adanya mata basir, maka manusia bukan saja dapat melihat yang zahir, tetapi manusia tersebut dapat pula menyaksikan sendiri sesuatu yang gaib dan yang keluar dari daya pemikiran manusia. Dengan demikian, perasaan kasih dan keagungan yang mendalam terhadap Allah makin menambah kokoh dan tebal. Dengan demikian, manusia akan memberi segala kasih sayang, cinta, dan keagungan itu hanya kepada Allah. Mereka tidak lagi membagikan kasih sayang, cinta, dan keagungan itu kepada yang lain, tetapi dengan sesungguhnya timbul pada dirinya sifat-sifat yang memberi segalanya untuk Allah semata-mata. Mereka tidak lagi membuat pergantungan pada orang lain selain Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Fatihah ayat 4-7. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dialah Raja di hari pembalasan. Kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, seperti jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka yang Engkau ridhai, dan bukan jalan yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan kesesatan. Sesungguhnya mata basir itulah yang memberi jalan petunjuk kepada manusia itu, menghasilkan satu nur yang bernama nur qalbun. Inilah menghasilkan satu kuasa atau daya untuk menghasilkan suatu keyakinan mutlak. Tanpa nur qalbun ini, manusia tidak mungkin dapat mempunyai keyakinan tulen, terutama pada sesuatu yang gaib. Nur qalbun akan dapat menerima sesuatu yang masih dalam qalam, yaitu yang gaib, dan sesuatu yang sudah nyata. Dan sesungguhnya keyakinan yang sedemikian itu adalah suatu nikmat, walaupun ia jauh daripada kelaziman daya otak pemikiran manusia. Malahan ia adalah suatu nikmat yang paling tinggi dan tidak semua dapat dikuasai oleh kebanyakan manusia. Tetapi ia bisa disifatkan sebagai satu karunia yang istimewa. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fatih ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Sesungguhnya manusia yang tidak memiliki nur qalbun adalah manusia yang buta mata hatinya, dan bahkan bisa dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak berhati. Bila manusia telah buta mata hatinya, maka hidupnya penuh meraba-raba, mencari sesuatu petunjuk yang tidak kunjung tiba. Dan sesungguhnya nur qalbun itulah yang sebenar-benarnya hati pada diri manusia. Jadi dengan perbincangan yang begitu panjang, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bermatlamat untuk memakrifatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah mempunyai hati yang bersih, memiliki mata hati untuk mendapat petunjuk, ilmu, dan keyakinan serta pegangan hakiki yang mutlak. Di samping itu, manusia tersebut harus menghasilkan di dalam hidup sesuatu yang bernama nur qalbun yang menjadi tonggak hati seseorang di dalam hidupnya. Oleh karena itu, berjuanglah untuk menghasilkan nur qalbun di dalam hidup kita sekalian. Dan sesungguhnya berbahagialah bagi mereka yang berjaya mendapat nur qalbun, dan merekalah sebenarnya termasuk di kalangan orang-orang yang beruntung. Terima kasih, semoga bermanfaat.